Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amanda dari Prodi Manajemen NPM 200-121. Saya ingin menjelaskan materi tentang hari ini, yaitu 7 kehebatan para ulama hadis. Yang pertama yaitu Imam Bukhari, yang ia terlahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 Hijriah bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Beliau adalah ahli hadis termasyhur. Imam Bukhari dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis atau pimpinan kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Madzibah Al-Zufi Al-Bukhari. Tak lama setelah lahir Imam Bukhari kehilangan penglihatannya bersama gurunya Syekh Ishaq. Ia menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaringnya menjadi 7.275 hadis. Ia menghabiskan waktunya untuk menyeleksi hadis sahih selama 16 tahun. Sahih Bukhari adalah salah satu karya yang paling fenomenal. Yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi. Beliau dinisabkan menjadi Nisaburi karena beliau adalah putra kelahiran Nisabur, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut. Ia adalah seorang muhaddisin hadis lagi terpercaya. Ia terkenal sebagai ulama yang tergemar berpergian mencari hadis. Apabila Imam Bukhari sebagai ahli terhadis nomor 1, ahli tentang ilat-ilat atau cacat hadis dan seluk-beluk hadis, dan daya kritiknya sangat tajam. Maka Muslim adalah seorang kedua setelah Bukhari, baik dalam ilmu, keistimewaan, dan kedudukannya. Hal ini tidak mengherankan karena Muslim adalah salah satu dari muridnya. Yang ketiga adalah Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Sidat bin Amri bin Amir. Ia adalah seorang imam terkemuka dan pioner di masanya. Selain wirai, juga merupakan salah satu ulama yang telah menelurkan karya dalam bidang hadis yang tanpa ada sebelumnya. Yang keempat yaitu Imam At-Tirmidzi, 200 Hijriah sampai 279 Hijriah, 824 Masehi sampai 892 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Dahlak. Ia lahir di Buk yang termasuk daerah pinggiran Tirmidz, timur laut, Provinsi Khurasan, Iran. Sejak kecil ia memiliki daya ingat yang kuat dan taskah para ilmu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Imam At-Tirmidzi lahir dalam keadaan buta, sedangkan berita yang benar adalah dia menjadi buta ketika sudah besar, tepatnya setelah melakukan perjalanan mencari ilmu dan penulisan kitabnya. Yang kelima yaitu Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Abu Abad Al-Rahman Ahmad dan Ibnu Syu'aib Ibnu Ali dan Sinam Ibnu Bahar dan Al-Qurasani Al-Nasai. Nama beliau dinisabatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan, yaitu di kota Nasah. Ia masih termasuk wilayah Khurasan. Ia mulai menjalin
dia mulai menjalani penggembaran untuk mempelajari hadis ketika beliau berusia 15 tahun. Sebagian Muhammadisin menilai bahwa beliau lebih hafal dan lebih tinggi pengetahuannya dibanding dengan Imam Muslim di bidang hadis. Beliau dianggap sebagai salah satu pimpin besar di bidang sastra hadis, dan dia menjadi cendekiawan dalam semua aspek hadis dan lafal sebagian besar jumlah hadis, sehingga ia dijuluki Hafiz hadis atau penghafal hadis. Yang keenam yaitu Ibnu Majah 207 Hijriah sampai 273 Hijriah, 824 Masehi sampai 887 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibnu Yahid Ibnu Majah. Beberapa cendekiawan Muslim berpendapatan bahwa Majah adalah nama ibunya, sehingga ia dipanggil Ibnu Majah. Semasa mudanya beliau merupakan pelajaran yang luar biasa dalam bidang sastra hadis, dan selama 23 tahun beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk belajar hadis dan sastra hadis. Beliau selalu mencatat hadis dan rangkaian riwayat baru yang kuat kapan saja beliau mendengarnya dan segala mendatanginya. Yang ketujuh yaitu Imam Al-Hakim 322 Hijriah sampai 405 Hijriah. Nama Imam Al-Hakim adalah Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Naim bin Al-Hakim Ad-Dabi At-Tahami An-Nasaiburi Al-Hafiz yang terkenal dengan sebutan Ibnu Bayi. Dia lahir pada hari tanggal 9 bulan Rabiul Awal tahun 321 Hijriah. Abu Abdullah Al-Hakim menuntut ilmu dimulai semenjak masih kecil yang melalui berkat bimbingan dan arah ayah serta paman dari Ibnu. Adapun pertama kali dia mendengarkan hadis tahun 330 Hijriah ketika baru berumur 7 tahun. Dia mendapatkan hadis secara imla dari Abu Hatim Ibnu Hibban pada tahun 334 Hijriah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.